Alexander Agung saat kembali ke istana setelah menaklukkan banyak kerajaan, dia mengalami jatuh sakit yang parah. Saat terbaring di ranjang kematiannya di istana Nebukadnezar II, dia menyadari betapa tidak berharganya timbunan emas, perak, dan permatanya yang melimpah, yang terkumpul selama hidupnya ketika menaklukkan sebagian besar wilayah di dunia ini dengan pedang yang tajam dan pasukan yang perkasa. Alexander Agung menjadi salah satu penguasa terbesar dalam sejarah. Dia menaklukkan sebagian besar dunia saat itu pada saat usianya 32 tahun. Meskipun menjadi raja Makedonia kuno hanya kurang dari 13 tahun, dia berhasil mengubah sejarah. Dia adalah salah satu jenderal militer terbesar yang membentangkan kerajaannya dari India, Mesir, hingga perbatasan utara Yunani. Dia diajar oleh salah satu filsuf terbesar sepanjang masa, Aristoteles. Hal ini mungkin telah membantunya memiliki karakter mendasar dari seorang komandan yang ambisius dan seorang pemimpin yang sukses. Di akhir hidupnya, ia rindu untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Dia ingin melihat wajah ibunya untuk terakhir kalinya sebelum pergi dari dunia fana ini. Tetapi, dia tahu bahwa kesehatannya yang menurun tidak akan membiarkan dia mencapai tanah kelahirannya yang jauh. Dia memanggil para jenderalnya dan berkata, "Saya akan segera pergi dari dunia ini. Saya mempunyai 3 permintaan. Tolong laksanakan permintaan ini tanpa gagal." Dengan perasaan sedih, para jenderal setuju untuk mematuhi keinginan terakhir raja mereka. Keinginan pertama saya adalah dokter pribadi saya sendiri yang harus membawa peti mati saya. Kedua, saya ingin jalan menuju kuburan saya ditaburi dengan emas, perak, dan batu mulia yang ada di perbendaharaan saya saat tubuh saya sedang dibawa untuk dikuburkan. Dan yang terakhir, agar kedua tangan saya tetap tergantung keluar dari peti mati saya. Jenderal kepercayaan Alexander mencium tangannya dan mendekat ke jantungnya serta berkata, "Oh Raja, kami meyakinkan Anda bahwa keinginan Anda semua akan terpenuhi. Tetapi tolong beritahu kami mengapa engkau membuat permintaan aneh seperti itu." Mendengar ini, Alexander menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Saya ingin semua orang mempelajari 3 pelajaran yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Saya ingin dokter saya membawa tubuh saya sendiri, karena saya ingin orang tahu bahwa tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan semua penyakit, terutama ketika mereka menghadapi kematian. Tidak ada tabib atau dokter yang begitu hebat untuk menyelamatkan orang dari cengkraman kematian. Harapan kedua saya untuk menaburkan emas, perak, dan batu berharga lainnya dalam perjalanan ke kuburan adalah untuk memberitahu orang-orang bahwa meskipun saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mengumpulkan kekayaan, bahkan sebutir emas pun tidak akan ikut bersama saya ketika saya meninggalkan dunia ini. Saya ingin orang-orang memahami bahwa adalah pemborosan waktu, energi, dan ketenangan pikiran ketika seseorang mendambakan untuk menjadi kaya. Dan keinginan ketiga saya agar tangan saya menjuntai keluar dari peti mati, agar orang-orang tahu bahwa saya datang dengan tangan kosong ke dunia ini, dan juga akan pergi dengan tangan kosong dari dunia ini.
Kata-kata terakhir raja adalah, "Ketika Anda mengubur tubuh saya, jangan membangun monumen dan biarkan tangan saya di luar, sehingga dunia tahu bahwa orang yang memenangkan seluruh dunia pun tidak membawa apa-apa di tangannya saat mati." Dengan kata-kata yang kuat ini, raja menutup matanya dan membiarkan kematian menaklukkannya.